Jadi gini Bu Novi, hari ini kemarin saya ada kabar dari Bu Lili. Nah, Bu Lili itu minta melakukan coaching dengan saya. Nah, di lain ini namanya Bu Lili saya juga belum tahu Bu. Nanti coba saya cari. Tapi intinya saya juga ingin ada seorang observer Bu di kegiatan kami nanti. Makanya Bu Novi saya ajak ke sini. Salah satu tujuannya yaitu nanti observer kita. Nah, Bu Novi gimana? Iya, nggak apa-apa Pak Atikul. Hari ini kebetulan saya juga tidak ada agenda apa-apa. Saya bersedia untuk menjadi observer di kegiatan kunjungan hari ini. Tapi sebelum saya mengobservasi kegiatan Pak Atikul sama Bu Lili nanti, ada beberapa hal yang mungkin kita bisa diskusikan dulu ya Pak, supaya nanti ketika saya mengobservasi kita dapat feel-nya. Ya. Oke Pak, mungkin ada beberapa hal nanti yang akan saya tanyakan ya. Yang pertama, dalam kegiatan observasi nanti, kira-kira kompetensi apa sih yang harus Pak Atikul kuasai gitu untuk menjadi seorang coach? Kalau nanti intinya yang pertama mungkin saya harus mengkondisikan suasana yang nyaman Bu. Ya. Nanti kalau nyaman, harapan saya Bu Lili biar bisa memberikan informasi sebanyak-banyaknya. Tapi di lain itu saya juga berharap nanti ada 3 kompetensi yang ada di dalamnya, yaitu keadaan menu, yang kedua adalah pertanyaan berbobot, dan yang satunya adalah apa ya Bu? Yang satunya pendengar yang aktif, ya pendengar yang aktif. Jadi 3 itu nanti yang insya Allah akan saya masukkan di dalam percakapan kita nanti. Dari ketiga kompetensi yang harus dikuasai coach tadi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Atikul kembangkan lebih dalam di kegiatan hari ini? Kalau menurut saya sebagai coach itu yang saya kembangkan hari ini adalah pendengar yang aktif Bu. Jadi nanti saya ingin mendengarkan dari Bu Lili biar beliau menceritakan semuanya ke saya. Jadi goalnya nanti apa Pak dari kegiatan coaching ini? Harapan saya dari permasalahan Bu Lili nanti akan saya terima semua permasalahannya dan juga nanti ada pemecahannya di akhir. Nah, pemecahan ini saya harapkan nanti juga akan keluar dari Bu Lili. Jadi nanti dari coaching ini harapan saya Bu Lili bisa menyelesaikan permasalahannya dengan ide-idenya sendiri. Oke, indikatornya apa Pak? Kalau kegiatan ini berhasil atau tidak, indikator keberhasilannya apa menurut Pak Atikul? Kalau indikator keberhasilan nanti ketika kita coaching lalu ada ini aksi nyatanya ya. Setelah apa ide yang dikeluarkan Bu Lili nanti ketemu, coba kita lakukan, dilakukan, dan mungkin nanti lain waktu kita akan diskusi lagi dari hasil yang Bu Lili terapkan. Oke, bagus sekali Pak rencananya hari ini. Baik, Pak Atikul, mungkin dari saya sudah cukup ya. Nanti saya akan duduk di sebelah sana untuk melakukan observasi. Monggo setelah ini Pak Atikul bisa memanggil Bu Lili atau bagaimana? Saya tunggu di sebelah sana. Terima kasih Bu Novi. Oke, selamat melakukan coaching Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Lili, monggo silakan masuk. Ya, Pak Atikul, permisi. Ya, monggo silakan Bu. Gimana kabarnya Bu Lili hari ini? Alhamdulillah, kabar saya hari ini baik, Pak Atikul. Mohon maaf Bu Lili baru bisa hari ini. Saya merespon kemarin WA dari jenengan. Saya Iya. baca kok katanya mau ada suatu kegiatan atau permasalahan yang ingin direfleksikan dengan saya. Kalau boleh tahu apa Bu Lili permasalahannya? Gini Pak Atikul, saya memiliki permasalahan memang dalam pembelajaran. Jadi pada waktu pembelajaran itu anak-anak itu ada beberapa anak mungkin yang memang tidak aktif dalam pembelajaran di kelompoknya. Dia itu sibuk dengan mainannya sendiri, dia asik dengan mainan, bahkan dia itu suka ada yang menggambar tanpa mengikuti kegiatan yang sudah berlangsung, yang sudah disampaikan dalam pembelajaran. Begitu Pak Atikul. Berarti ada anak yang mempunyai karakter yang unik ya Bu ya? Iya, Yang akan coba kayaknya kita seperti gali itu. tadi ya. Kalau harapan Bu Lili, kalau boleh tahu, karena waktu kita nanti kan mungkin ya tidak banyak Bu. Iya. Jangan juga ada kegiatan yang lain. Kira-kira nanti tujuan Bu Lili dari percakapan ini pada akhir nanti kita selesai percakapan itu apa Bu yang mau diharapkan? Harapan saya untuk melakukan kegiatan ini dengan Pak Atikul, saya berharap memang karena Pak Atikul saya pandang orangnya berpengalaman dalam kegiatan coaching, saya menginginkan ada ide-ide baru yang bisa muncul sehingga permasalahan saya itu nanti bisa
bisa terselesaikan dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya gitu Pak Atiku. Berarti nanti kita gini aja Bu Lili, kita nanti sharing aja ya. Iya. Kita sharing pengalaman Bu Lili dan saya. Intinya di sini saya bukan lebih pandai dengan Bu Lili. Kita nanti sederajat saja. Kita mitra, nanti kita komunikasikan dengan baik. Baik Bu Lili, kalau saya boleh tahu Bu, ketika jenengan menemukan anak yang mempunyai karakter yang beda-beda, itu karakternya seperti apa tuh Bu yang jenengan temui di lapangan itu Bu? Pada waktu pembelajaran memang beberapa hari yang lalu ya Pak ya, pembelajaran itu dan mungkin seringkali juga, tapi anaknya ya tetap itu saja yang melakukan kegiatan yang tidak sesuai yang saya harapkan. Itu ketika pembelajaran sibuk, kita sibuk dengan pembagian kelompok, bahkan sudah ada tugas, anak itu malah asik main sendiri Pak. Jadi ya main sendiri, kadang malah jalan-jalan ke kelompok yang lain. Dia tidak mau bekerja sama dengan kelompoknya sendiri. Saya menganalisa itu setelah pembelajaran, apakah saya bertanya-tanya ya Pak, saya pada diri saya, apakah pembelajaran saya itu yang kurang menarik bagi anak-anak atau mungkin pembelajaran tersebut memang tekniknya yang saya lakukan itu salah. Itu saya masih juga berpikir Pak seperti itu. Mungkin ada ya mungkin dari Pak Atiku solusi atau apa dalam menghadapi masa itu seperti apa Pak? Berarti saya menggaris bawahi di sini memang ada beberapa anak yang mempunyai karakter yang beda dengan yang lain Bu ya. Iya. Di lain sisi saya juga apa yang Bu Lili tadi sampaikan, Bu Lili itu merasa mungkin ada yang kurang dengan pembelajaran Bu Lili, sehingga anak ini mungkin merasa bosan atau merasa gimana, akhirnya dia berutang. Kalau saya boleh tahu Bu Lili, jenengan di kelas jenengan itu ada berapa anak Bu? Terus yang anak yang punya karakter yang seperti jenengan sampaikan itu berapa persen dari jumlah kelasnya ini Bu? Kalau jumlah di kelas saya itu ada 26 Pak. Jadi ya tidak banyak untuk anak yang seperti itu. Jadi hanya 2 atau 3 anak Pak. 3 anak yang seperti itu. Tapi anaknya ya itu saja. Begitu Pak. Oke. Jadi gini Bu, ini kalau permasalahan jenengan ini sebenarnya kalau saya rasakan, saya sendiri sebagai seorang guru juga merasakan hal yang sama sebenarnya Bu. Tiap tahun itu pasti saya juga menemukan anak yang menurut saya bukan nakal, unik. Iya. Unik, punya karakter yang lain daripada yang lain. Nah, saya teringat pada saat saya dapat sebuah materi Bu Lili, bahwa tidak ada anak yang bodoh dan nakal ya kalau saya salah. Yang ada itu belum menemukan guru yang tepat. Saya rasa semua guru sebenarnya bisa menjadi tepat untuk anak itu. Nah, tinggal nanti mungkin cara kita aja, mungkin gimana kita bisa mendidik anak yang semacam itu. Kalau saya lihat dari tugas seorang guru Bu, menurut Bu Lili itu apa Bu tugasnya seorang guru itu sebenarnya? Kalau melihat dari tugas guru yang terpenting sebenarnya adalah menyampaikan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang ada dan proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik, dengan lancar dan sesuai yang diharapkan oleh kita sebagai guru gitu Pak. Jadi kalau ada anak seperti itu rasanya itu kayak pembelajaran kita itu nggak berhasil gitu. Jadi memang mungkin apa yang harus saya ubah atau harus saya perbaiki begitu. Saya masih bertanya-tanya seperti itu Pak. Baik, berarti Bu Lili masih mencarikan solusi ya. Iya. Baik, Bu Lili, saya pernah baca juga, pernah dapat literatur juga. Tugas seorang guru itu salah satunya adalah menuntun seorang anak, menuntun seorang anak untuk mencapai kodratnya yang mencapai kodratnya kita tinggal menuntun mengarahkan saja. Kalau seorang anak di kelas kan seperti yang Bu Lili ini dapatkan, ada anak yang A, B, C, dan tugas kita itu adalah menuntun mereka. Kira-kira gimana Bu Lili untuk mengatasi permasalahan? Mungkin gini Pak ya, mungkin kesalahan saya atau kurang tepatnya saya dalam teknik pembelajaran, di awal pembelajaran saya tidak mengelompokkan Pak. Jadi anak karakter yang beda-beda saya materi saya samakan semua, tekniknya saya samakan semua. Padahal mungkin kalau yang seperti itu tadi kan anaknya beda ya, berarti seharusnya kita melakukan analisa dulu Pak ya. Jadi kebutuhan siswanya itu kan beda-beda, berarti nanti untuk mungkin tugasnya juga akan beda, proses pembelajarannya pun juga akan beda, seperti itu Pak ya mungkin ya. Betul Bu, saya sepakat dengan apa yang saya sampaikan. Menurut saya juga seperti itu Bu. Jadi